kemuliaan wanita. Islam adalah satu-satunya agama yang memberikan inspirasi perubahan terhadap para pemeluknya. Islam menghormati perempuan, mengangkat derajatnya, dan mengakui hak-haknya. Secara umum, Islam merupakan agama yang mengatur keseluruhan kehidupan manusia dan juga membicarakan dan membahas semua hal dalam berbagai aspek, termasuk di dalamnya masalah tentang wanita. Apalagi, wanita memang mempunyai keunikan tersendiri. Sesungguhnya, agama Islam sangat memuliakan dan mengagungkan kedudukan kaum perempuan dengan menyamakan mereka dengan kaum laki-laki dalam mayoritas hukum-hukum syariat, dalam kewajiban bertauhid kepada Allah, menyempurnakan keimanan dalam pahala dan siksaan, serta keumuman anjuran dan larangan dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal-amal solih, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia orang yang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Quran Surah An-Nisa ayat 124. Dalam ayat lain, Allah Ta'ala berfirman, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka di akhirat dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Sebagaimana Islam juga sangat memperhatikan hak-hak kaum perempuan dan mensyariatkan hukum-hukum yang agung untuk menjaga dan melindungi mereka. Syekh Saleh Al-Fauzan berkata, wanita muslimah memiliki kedudukan yang agung dalam Islam, sehingga disandarkan kepadanya banyak tugas yang mulia dalam Islam. Oleh karena itu, Nabi SAW selalu menyampaikan nasihat-nasihat yang khusus bagi kaum wanita. Bahkan, beliau SAW menyampaikan wasiat khusus tentang wanita dalam khutbah beliau di Arafah ketika Haji Wada dalam hadis riwayat Muslim 1218. Ini semua menunjukkan wajibnya memberikan perhatian kepada kaum wanita di setiap waktu. Begitu mulianya tugas dan peran wanita bagi keluarga dapat dilihat dari peran dan kedudukan mereka dalam keluarga. Dalam keluarga, ibu merupakan sekolah pertama, pendidik, dan juga motivator utama bagi generasi penerus Islam. Dengan bimbingan dan pengajaran yang mereka berikan, akhlak dan keteguhan generasi penerus Islam digembleng sehingga kelak bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dan pembela Islam yang teguh. Jadi, tidak berlebihan apabila kita mengatakan bahwa sebagian besar kebaikan atau keburukan bermasyarakat bergantung dari peran seorang wanita dalam mendidik calon pemimpin dan calon anggota masyarakat, yaitu anak kita. Agungnya tugas dan peran wanita ini terlihat jelas pada kedudukannya sebagai pendidik pertama dan utama generasi muda Islam.
yang dengan memberikan bimbingan yang baik bagi mereka berarti telah mengusahakan perbaikan besar bagi masyarakat dan umat Islam. Adapun pentingnya mempelajari hukum Islam yang telah Allah gariskan untuk wanita antara lain yang pertama adalah mendorong wanita agar menjadi solehah secara pribadi dan sosial. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas umat, dan yang ketiga adalah menyadarkan umat akan pendidikan dan pembinaan wanita. Wanita dalam yang senantiasa taat kepada Allah. Baginya, hukum Allah adalah segalanya. Ia akan bersungguh-sungguh mengerjakan perkara yang fardu maupun yang sunnah, serta memahami hukum-hukum agama Islam yang dikhususkan bagi wanita yang telah Allah tetapkan sesuai dengan kodratnya, baik fisik maupun psikologisnya. Hukum khusus wanita ditetapkan karena Allah sangat peduli dan sayang serta sangat memuliakan wanita. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin berkata, "Sesungguhnya, kaum wanita memiliki peran yang agung dan penting dalam upaya memperbaiki kondisi masyarakat. Hal ini dikarenakan upaya memperbaiki kondisi masyarakat itu ditempuh dari dua sisi. Yang pertama, yaitu perbaikan kondisi di luar rumah, yang dilakukan di pasar, masjid, dan tempat-tempat lainnya di luar rumah. Yang perbaikan ini didominasi oleh kaum laki-laki, karena merekalah orang-orang yang beraktivitas di luar rumah. Yang kedua yaitu perbaikan di balik dinding atau di dalam rumah. Yang ini dilakukan di dalam rumah. Tugas mulia ini umumnya disandarkan kepada kaum wanita, karena merekalah pemimpin dan pendidik di dalam rumah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada istri-istri Nabi SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Oleh karena itu, tidak salah jika sekiranya kita mengatakan bahwa sesungguhnya kebaikan separuh atau bahkan lebih dari jumlah masyarakat disandarkan kepada kaum wanita. Zaman dahulu, wanita kerap menjadi objek yang selalu direndahkan. Hingga atas perjuangan Rasulullah SAW, wanita menjadi subjek yang dihormati dan diindahkan. Atas perjuangannya, Rasulullah SAW memproklamirkan bahwa wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria. Tidak ada yang membedakan keduanya kecuali ketakwaan, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menilai ketakwaan seseorang. Meski kedudukannya sama, dalam Islam wanita harus dimuliakan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ayat Al-Quran dan hadis tentang kemuliaan wanita, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah wanita solihah adalah perhiasan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wanita beserta keindahannya bukan hanya fisik saja, akan tetapi juga hati dan pikirannya. Rasulullah SAW bersabda, "Dunia adalah perhiasan. Sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang salihah." Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr. Yang kedua adalah wanita tidak dibebani menafkahi dirinya. Wanita adalah seseorang yang seharusnya dinafkahi, bukan yang menafkahi, sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233
yang berbunyi, والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. yang artinya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Semoga dakwah Islam tentang kemuliaan wanita ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.